Nama Pulau Flores berasal dari bahasa Portugis Cabo de Flores yang berarti Tanjung Bunga. Namun nama Flores ini sesungguhnya tidak mencerminkan kekayaan flora yang dikandung oleh pulau ini. Pulau Flores lebih kaya akan bukit savana dan laut birunya yang mempesona. Tapi jangan salah, di balik bukit savana ini terdapat kekayaan tersembunyi berupa hektaran perkebunan jambu mede yang tumbuh baik dan subur. Nah, di balik bebatuan yang banyak ini ada ladang emas bagi penduduk setempat, yaitu jambu mente organik. Tapi saya pengen tahu nih sama siapa nih saya mesti tanya banyak tentang ini ya. Pak. Ya, uish. Kaget. Siapa Bapak? Bapak Simon. Bapak Simon. Bapak saya lagi cari jambu mente organik. Nah, saya cari kebunnya sama petaninya. Saya petaninya, Pak. Bapak petaninya? Ya. Oh gitu. Lagi panen tidak? Sebentar panen, Pak. Lagi panen? Ya. Saya boleh ikut keliling-keliling ya? Boleh. Boleh ya? Ya, boleh. Pemandangan kebun jambu mede di Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, terhampar seluas 250,5 hektar. Dan 3 hektar diantaranya adalah milik Pak Simon. Tanaman jambu mede adalah komoditi utama warga setempat. Jambu mede atau jambu monyet nama lainnya adalah tanaman yang berasal dari Brasil. Tanaman ini dibawa oleh pelaut Portugis ke India 425 tahun yang lalu. Hingga akhirnya menyebar ke daerah subtropis dan tropis, salah satunya Indonesia. Oh, carinya itu mesti gimana nih Pak? Cari yang di pohon kita ambil langsung atau yang sudah jatuh atau gimana? Tidak, Pak. Hanya pungut saja di bawah tanah. Oh berarti kita cari yang di bawah tanah? Ya. Oh. Tidak petik, tidak jolok. Coba. Yang mana nih Pak? Kita cari, ayo. Masa panen jambu mede berlangsung mulai bulan Juli hingga Januari. Jambu mede yang dipanen adalah buah yang sudah tua memiliki ciri tersendiri. Warna kulit buah biasanya kuning, orange, atau merah, tergantung jenisnya. Ukuran buah semu lebih besar daripada buah sejati. Tekstur daging semu lunak dan beraroma seperti buah stroberi. Sementara warna kulit bijinya putih keabu-abuan dan mengkilat. Ada 2 cara panen yang lazim dilakukan berbagai sentra jambu mede di dunia, yaitu cara lelesan dan selektif. Cara lelesan adalah membiarkan buah jambu mede yang telah tua tetap di pohon dan jatuh dengan sendirinya tanpa dipetik. Sedangkan cara selektif adalah buah langsung dipilih dari pohon dan dipetik. Di sini cara lelesanlah yang digunakan Pak Simon dan petani lainnya. Satu pohon jambu mede yang berumur 3 hingga 4 tahun bisa menghasilkan 2 hingga 3 kg gelondong kering. Hasilnya bisa meningkat menjadi 15 hingga 20 kg pada pohon yang berumur 20 hingga 30 tahun. Kalau buahnya rusak nih seperti ini tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tidak meracuni bijinya itu. Tidak meracuni, ya. Itu keinjek loh Pak. Maaf Pak. Nih, buahnya rusak. Nggak apa-apa? Tidak apa-apa. Jadi yang dicari ini sebenarnya buahnya apa bijinya? Bijinya saja, Pak. Kalau buahnya? Buahnya dikasih makan babi atau buang saja seperti ini yang kering. Sayang dong Pak. Uniknya yang lebih terkenal dari jambu mede adalah kacang mede bukan buahnya. Secara botani tumbuhan ini sama sekali bukan anggota jambu-jambuan maupun kacang-kacangan, melainkan lebih dekat kekerabatannya dengan mangga. Panen biji mentenya sebenarnya hanya tinggal diputer. Nih, dapat biji seperti ini. Yang dikumpulin hanya bijinya aja, buahnya dibuang. Dibuang. Kalau saya mau makan boleh? Boleh. Enak? Enak. Cobain ya. Ya. Agak kecut ya Pak ya? Walaupun memiliki rasa seperti sirup, namun buah semu jambu mede belum dimanfaatkan secara maksimal. Sejak tahun 1982, Desa Ile Padung ditanami tanaman biji mede dengan tujuan penghijauan oleh pemerintah. Tak ada perawatan khusus dalam menjaganya. Warga di sini hanya membiarkan hewan ternak menggembala di sekitar pohon. Namun ternyata kini warga menuai hasilnya. Karena pohon jambu mede menghasilkan biji mede organik. Untuk menjaga dari hama, petani biji mede pun melakukan cara tradisional yaitu dengan pengasapan. Kini biji mede organik Desa Ile Padung pun merambah ke dunia internasional. Setelah biji mentenya dipanen dari buah, sekarang kita bersama Bang Modestus, ini salah satu petani biji mente juga. Ini prosesnya namanya apa nih Bang? Penyortiran. Penyortiran. Jadi artinya biji-biji mente ini
masukin ke air, Ya. terus ada yang mengambang, ada yang di bawah, itu artinya apa? Kalau yang terapung kayak gini artinya bijinya tidak bagus. Proses demi proses dijaga ketat para petani biji mede demi mendapatkan hasil kualitas ekspor. Setelah disortir, biji mede lalu dijemur selama 3 hari. Biji mede kering lalu dikacip atau dikeluarkan dari cangkangnya. Quality control dari tahap pengolahan biji mente ini harus selalu dijaga karena nggak semua biji mente itu bisa diambil. Jadi hanya yang utuh seperti ini, kalau yang belah-belah gini itu dipisahkan gitu ya. Ini tapi susah-susah gampang juga ya ngambilnya ini. Lama-lama bisa ngantuk. Biji mede organik yang telah menjadi kacang putih selanjutnya dikeringkan. Bisa melalui penjemuran dengan sinar matahari atau dengan oven. Lalu lakukan penyortiran kacang putih, pembersihan kacang putih hingga pengemasan. Proses pengolahan hingga menjadi kacang putih siap ekspor ini dilakukan kelompok tani Tobi Baran. 17 karyawan dan 8 pengurusnya berjuang keras untuk menjaga mutu kacang putih ini. Kini komoditi biji mede organik yang diolah menjadi kacang putih sudah diekspor ke negara Eropa. Selain itu, biji mede organik Desa Ile Padung ini juga sudah mendapat sertifikat organik bertaraf internasional. Kami tahu bahwa prospek peluang pasar organik itu sangat tinggi. Dan kami juga tahu bahwa kacang mente ini tidak selamanya dikonsumsi oleh orang Indonesia saja. Lebih banyaknya kacang mente ini dikonsumsi oleh orang-orang Eropa, orang-orang Amerika. Tak hanya pasar internasional, 60% dari 37 ton estimasi produksi kacang mede organik Desa Ile Padung pun diminati di pasar domestik. Sekarang giliran saya mencobanya. Setelah melewati semua proses yang ada, ini hasil akhirnya. Ini yang udah digoreng dan ini yang mentah yang siap ekspor. Ini harus coba dua-duanya. Yang mentah dulu. Putih, masih putih. Jadi emang ketika digigit tuh nggak garing, tapi ketika nyampe ke lidah, si rasanya tuh kayak susu. Selain rasanya yang gurih, kacang mede memiliki beberapa manfaat yang baik bagi tubuh. Di antaranya mencegah kanker, menjaga kesehatan jantung, merawat kesehatan tulang, dan masih banyak lagi. Rajiv Wardana, AC Miftah, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.